yang usianya mendekati 40 tahun. Kemarin banyak yang tanya di video saya sebelumnya. Nah, ini untuk teman-teman semuanya yang saat ini sudah 6 tahun lebih di Taiwan. Simak ini daripada menyesal di kemudian hari. Nah, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di BMI Taiwan dan kita kali ini akan membahas penerusan dari kemarin ya. Kalau kemarin saya bikin video tentang yang usianya 40 up kalau belum siap hidup di Indonesia, jangan kembali ke Indonesia karena proses ke Taiwannya itu susah. Nah, sekarang kita akan bahas yang sudah 6 tahun di Taiwan, itu sebaiknya memanfaatkan hal ini supaya dia tidak ada ketar-ketir, lebih enak bekerja di Taiwan, yaitu PPTM. Dan kemarin banyak yang tanya terkait PTTM, pekerja teknis tingkat menengah. PPTM ini sudah tidak lagi seperti kita statusnya TKI yang biasa. Itu apa sih kelebihannya? Kalau teman-teman yang dipikir oh PPTM nanti gajinya lebih gede, enggak. Sebenarnya itu hanya bukan yang utama dari PPTM ya. Jadi yang utama dari PPTM adalah kita bisa bekerja di Taiwan tanpa batas waktu ya. Kalau yang biasa itu waktunya adalah 12 tahun untuk yang formal, 14 tahun untuk informal. Tapi kalau kita ikut PPTM kita bisa lebih bekerja daripada waktu itu, lebih dari 14 tahun sesuka kita di Taiwan ya. Nah, ini syaratnya apa? Harus 6 tahun dulu bekerja di Taiwan atau lebih ya. Nah, untuk mengurusnya bagaimana sih? Untuk mengurusnya sebenarnya mudah sekali di Taiwan itu dan biayanya murah sekali. Nah, di sini saya akan kasih dua cara mengurusnya, mandiri dan juga lewat pihak ketiga. Nah, pertama yang lewat pihak ketiga ya, ada lewat agensi, itu juga ada banyak agensi yang mau membantu terkait PPTM ini. Ada juga lewat orang ketiga, pihak ketiga yang membantu menguruskan semuanya. Nah, untuk lewat agensi ataupun orang ketiga ini biasanya biayanya 1 kali gaji, itu rata-rata ya. Dan biasanya apa kelebihannya? Kalau kita ikut agensi biaya 1 kali gaji, nah tapi setelah kita PPTM itu tidak ada lagi potongan yang 1.800, 1.700 dan 1.500 NT setiap bulannya. Nah, itu kelebihannya. Dan masalah gaji itu tinggal nego sama majikan ya. Tidak penting, yang penting kita bisa bekerja lebih dari 14 tahun di Taiwan. Itu cara pertama yang tidak ribet. Nah, kemudian ada cara yang mandiri yang biayanya sebenarnya sangat murah sekali. Nah, untuk teman-teman semuanya, syaratnya apa sih? Syaratnya untuk PPTM itu adalah pandai bahasa Mandarin. Dah, itu aja. Bukti bahwasanya kita pandai bahasa Mandarin adalah sertifikat TOEFL ya. Jadi kita di situ ada sertifikat kita bisa bahasa Mandarin, dah itu aja syaratnya. Nah, kemudian lalu bagaimana dan berapa biayanya? Nah, teman-teman semuanya, kalau majikan mau membantu kalian untuk mengurus PPTM, kalian datang ke tempat mengurus di HSC itu ya, di situ di kantornya di situ nanti teman-teman sama majikan cuman bayar 300 NT saja untuk mengurus PPTM dan itu sangat cepat sekali dan mudah sekali. Lalu persyaratannya apa selain datang ke sana? Nah, teman-teman yang harus persiapkan semuanya untuk persyaratan PPTM ini, pertama kalian harus punya sertifikat bahasa Mandarin ya. Itu pertama. Kedua, nanti teman-teman medical. Medical itu sekitar 1000 NT ya untuk medicalnya. Kemudian punya leges di KDI juga, biayanya sekitar 850 NT. Kemudian di sana juga bayar BPJS 1000 NT. Nah, itu nanti di kantor di HSC itu teman-teman cuma bayar 300 NT aja udah dapat sertifikat ataupun ARC kalian sudah PPTM, dan di sana ada tulisannya multiple re-entry permit, dimana kalau kalian cuti nggak perlu lagi ngurus permit. Kalau kalian mau ke Indonesia balik ke sana itu sangat mudah sekali. Itu salah satu kelebihannya ya, selain memang gajinya memang lebih besar kalau majikan mau menggaji ya. Kalau kita terlalu kenyih juga majikan juga pikir-pikir ya. Nah, itu kesempatan untuk teman-teman semua yang sudah di Taiwan lebih lama. So, untuk teman-teman yang baru di Taiwan, kurangi main TikTok, kurangi main media sosial, perbanyak bahasa Mandarin jika kalian ingin mendapatkan PPTM ini. Karena syarat satu-satunya adalah bahasa Mandarin dan kemauan untuk mendapatkan PPTM ini. Dan sudah ribuan teman-teman kita yang PPTM di Taiwan sehingga mereka bisa bekerja sesuka hati di Taiwan. Akibatnya apa? Teman-teman yang baru di Indonesia yang dia sedang mencari job, itu sekarang jobnya agak susah memang di Taiwan karena banyak teman-teman yang melakukan PPTM ini juga. Selain itu juga majikan itu untuk anak-anak yang masih bau kencur itu juga mereka pikir-pikir ya, karena memang banyak sekali kasus akhir-akhir ini itu teman-teman baru datang ke Taiwan, baru bekerja seminggu ngeluh pengen pulang, baru 3 hari pengen pulang, baru sebulan pengen pulang, dikit-dikit di video, di up di media sosial, itu majikan memang nggak suka. Jadi untuk yang bau kencur itu memang masih susah untuk
ke Taiwan. Kemarin pun juga ada ya umur 21, 22 itu masih susah, apalagi bodinya kecil karena kebanyakan mengeluh. Nah, ini kesempatan untuk teman-teman semua yang masih ada di Taiwan, sudah 6 tahun di Taiwan ke atas, 6 tahun ke atas, itu kesempatan untuk mengikuti PPTM ini karena pasti disukai majikan karena kinerja kalian di Taiwan sudah terbukti ya, dibandingkan teman-teman yang masih baru dari Indonesia yang banyak mengeluh, banyak minta pulang. Mereka rata-rata niatnya untuk menjadi TKI itu tidak sebesar teman-teman yang lama, yang senior, yang muda-muda, yang baru-baru ini memang niatnya kurang mantap lah, sehingga mereka cepat menyerah saat dihadapkan dengan kondisi yang menurut mereka berat, tapi menurut para senior sih biasa aja ya. Kerja dulu lebih berat daripada kerja sekarang. Nah, itu tips untuk PPTM teman-teman yang ada di Taiwan ya, yang kemarin tanya dan bagaimana caranya. Silahkan kalian mau ikut agensi atau mau proses sendiri ngikutin majikan. Syaratnya satu, bahasa aja yang kalian harus pelajari dan perdalam baik-baik. Sekian, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat bekerja dan jaya.